Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Airuni dari kelas 10 BD2. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh sejarah. Dan saya memilih tokoh Ibnu Khaldun untuk saya ceritakan. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Ia biasa disebut dengan Ibnu Khaldun, lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah sampai 27 Mei 1332 Masehi, dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistik telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith tahun 1723 sampai 1790 dan David Ricardo 1772 sampai 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraan yang luas pula. Selanjutnya, Ibnu Khaldun adalah tokoh historiografi, sejarawan, dan sosiolog Muslim modern dari tanah Arab yang dikenal pada abad ke-14. Sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibat. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Ibnu Khaldun telah menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti sastra Arab, Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Ibnu Khaldun juga kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam. Ia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang menelurkan karya berjudul Muqaddimah. Ibnu Khaldun terkenal dengan teorinya, yakni tingkat keberadaan kekayaan bisa menentukan kelas sosial. Dalam hal ini, ia berkata, kemudian kekayaan itu terbagi di masyarakat dan membentuk tingkat kedudukan sosialnya. Salah satu karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Kitab Al-Ibar wa Diman Al-Mubtada' wa Al-Habar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajab wa Al-Barbar, atau yang bisa dikenal Kitab Al-Ibar. Kitab tersebut terdiri atas 7 jilid, di mana kitab Muqaddimah menjadi pengantar, Al-Ibar sebagai isi, dan Al-Ta'rif menjadi bagian penutup dari kitab karangan Ibnu Khaldun tersebut. Muqaddimah merupakan rujukan terkait historiografi atau periodisasi sejarah saat Eropa masih dalam kegelapan dan terbengkalai dalam hal ilmu pengetahuan. Pokok dari kitab Muqaddimah adalah peradaban dan kebudayaan manusia.
Dibahas pula terkait tata negara dan pemerintahan. Kitab Al-Ibar menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi dan dinastinya sejak kelahirannya Ibnu Khaldun. Dibahas beberapa bangsa terkenal, seperti bangsa Pontian, Syria, Peris, Yahudi, Mesir, Yunani, Romawi, Turki, dan Eropa. Dan kitab Al-Ta'rif berisi sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti Nawatah, Masmudah, Baranis, dan Zanata. Dan yang terakhir ada pemikiran Ibnu Khaldun, terbagi menjadi dua, yakni sosiologi dan ekonomi. Sosiologi, masyarakat Arab dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah masyarakat primitif atau wasyi, yang belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan liar. Tingkat kedua adalah masyarakat pedesaan, yang telah hidup menetap meski sederhana. Dan yang ketiga, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang berperadaban dengan bukti dari mata pencahariannya berupa perdagangan dan industri. Menurut ekonomi, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi timbul karena kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan barang-barang yang memuaskan kebutuhan manusia sangat terbatas. Sudut pandang pemecahan persoalan ekonomi dibagi 2, yaitu sudut pandang tenaga. Dibagi menjadi 2, yaitu ma'asyi, penghidupan, untuk menghidupi kebutuhan sendiri. Yang kedua, tamawul, perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Dan sudut pandang penggunaan dibagi menjadi 2 juga, yaitu pertama, rizki, yang kegunaannya untuk kepentingan sendiri. Yang kedua adalah kasab, yang kegunaannya untuk kepentingan orang banyak. Pembagian tersebut ada pada Al-Quran Surat An-Naba ayat 11. Sekian saja materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.